Amerika Serikat mulai memberi bantuan ke Ukraina untuk dipulihkan. Mesin perang Washington mulai dipanaskan lagi di Eropa Timur. Tapi seperti biasa, Rusia tidak tinggal diam. Sebagai respon, mereka menggelar latihan militer besar-besaran. Tapi ini bukan latihan biasa. Mereka kerahkan monster bernama RS-24 Yars, rudal balistik antar benua yang mampu membawa hingga 10 hulu ledak nuklir. Masing-masing bisa menghapus satu kota dari peta. Katanya ini latihan rutin, tapi dunia tahu, ini peringatan. Ancaman terselubung untuk NATO dan siapapun yang berani mendesak Rusia terlalu jauh. Yang bikin situasi makin berbahaya, Rusia juga diam-diam mengubah doktrin nuklirnya sejak akhir 2024. Kalau dulu mereka hanya akan menekan tombol nuklir jika diserang lebih dulu, kini definisinya berubah. Ancaman konvensional pun bisa jadi alasan membalas dengan senjata pemusnah massal. Dan di tengah semua ketegangan global saat ini jelas bukan kabar baik. RS-24 Yars bukan sekedar rudal. Ini adalah simbol. Panjangnya 22 meter, berat hampir 50 ton. Dirancang untuk menembus perisai rudal terbaik milik Barat. Dengan jangkauan hingga 12.000 km dan kecepatan Mach 25, rudal ini bisa meluncur dari Siberia ke Washington dalam waktu kurang dari 30 menit. Dan yang paling mengerikan, ia juga bisa membawa 10 hulu ledak MIRV yang masing-masing bisa diarahkan ke target berbeda. Satu rudal, 10 kota, satu tembakan. Rusia punya ratusan RS-24 Yars. Sebagian tersembunyi di silo bawah tanah, sebagian lagi dipasang di kendaraan peluncur bergerak yang bisa menyelinap di balik hutan dan salju Rusia. Sulit dilacak, sulit dicegat, dan sangat mematikan. Tapi sehebat-hebatnya Yars, ia bukan tanpa celah. Biaya produksinya sangat mahal. Dan sejarah mencatat, rudal ini pernah gagal 2 kali di tahun 2023 dan sekali lagi pada Mei 2025. Tapi meski sempat gagal, Rusia tetap memamerkannya di depan kamera. Karena dalam dunia geopolitik, yang dilihat dunia jauh lebih penting dari apa yang sebenarnya berfungsi. Jadi, setiap kali Rusia menggelar latihan militer dan RS-24 Yars muncul di garis depan, pertanyaannya bukan lagi apa ini cuma latihan, tapi seberapa dekat kita dari akhir dunia. Selama rudal ini terus dipamerkan, dunia akan terus hidup dalam bayang-bayang lama bahwa kiamat mungkin saja dimulai dari tombol kecil di dalam hutan Rusia. Lalu, seberapa berbahaya sebenarnya RS-24 Yars ini? Dan apa yang bikin dunia diam-diam waspada? Yang bikin dunia waspada dan makin tegang, Rusia diam-diam juga mengubah aturan mainnya. Bukan cuma soal rudal, tapi soal kapan dan bagaimana mereka boleh menekan tombol nuklir. Rusia sejak akhir tahun 2024 merevisi doktrin nuklirnya. Dan revisi ini bukan hal sepele. Dulu senjata nuklir cuma dipakai kalau Rusia diserang senjata nuklir lebih dulu. Tapi sekarang ambangnya diturunkan drastis. Dalam doktrin yang diperbaharui, Rusia menyatakan berhak memakai senjata nuklir bukan cuma untuk membalas serangan nuklir, tapi juga kalau ada serangan konvensional yang dianggap menciptakan ancaman kritis terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau sekutu strategisnya seperti Belarus. Artinya, definisi ancaman kritis sekarang jadi fleksibel, bisa berupa serangan rudal biasa, sabotase, atau bahkan tekanan militer dari NATO. Dan di tengah semua ketegangan global sekarang ini bukan kabar baik dan ketika Rusia menurunkan ambang batas penggunaan nuklir, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan menggunakan senjata itu, tapi lebih ke pakai yang mana. Dan dari sekian banyak senjata di gudang nuklir mereka, RS-24 Yars yang paling mereka pamerkan. Kenapa? Karena Yars bukan cuma alat perang. Ia adalah pesan kematian berkecepatan MA-25. Dan sekarang, mari kita lihat lebih dekat seperti apa sebenarnya monster ini. RS-24 Yars bukan sekedar rudal balistik. Ia adalah senjata pemusnah massal generasi baru yang dirancang bukan cuma untuk menghancurkan kota, tapi juga untuk menembus perisai pertahanan terbaik dunia. Secara fisik, rudal ini bukan cuma postur yang sangat mencolok. Panjangnya itu sekitar 22 meter, diameter 2 meter, dan bobot total 49,6 ton. Secara teknis, Yars adalah rudal balistik antar benua berbahan bakar pada 3 tahap. Berarti lebih cepat dan efisien dari rudal berbahan bakar cair.
Dan kalau bentuknya terasa familiar, itu karena desain dasarnya mengacu pada pendahulunya, Topol M. Bedanya, Yars lebih berat, lebih kuat, dan tentu saja lebih mematikan. Rudal ini pertama kali diuji di tahun 2007 dan mulai masuk ke layanan tempur pada Februari 2010. Tujuannya jelas, menggantikan rudal-rudal tua era Soviet seperti SS-1 Satan dan SS-19 Tileto. Sekaligus jadi jawaban langsung Rusia terhadap rencana perisai rudal Amerika di Eropa. Dari segi jangkauan, RS-24 bisa mencapai target sejauh 11.000 sampai 12.000 km. Itu artinya kalau diluncurkan dari dalam wilayah Rusia, rudal ini bisa menjangkau hampir seluruh Eropa, Asia, bahkan pantai timur Amerika Serikat. Soal kecepatan, jangan heran, Yars melesat sampai kecepatan Mach 25 atau sekitar 30.600 km per jam. Dalam kurang dari 30 menit, dia bisa terbang dari Siberia ke Washington. Dan soal akurasi, RS-24 punya tingkat penyimpangan target 25 meter. Untuk rudal balistik nuklir, angka ini tergolong sangat presisi. Tapi yang paling mengerikan bukan soal kecepatannya, bukan soal jangkauan atau akurasi, tapi soal isi di dalamnya. RS-24 Yars dilengkapi dengan sistem MIRV, Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle. Artinya satu rudal membawa sampai 10 hulu ledak nuklir, masing-masing berkekuatan sampai 300 kil. Sebagai perbandingan, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima hanya berkekuatan sekitar 15 kil. Satu MIRV Yars punya daya hancur 20 kali lebih besar dari bom Hiroshima. Dan karena setiap hulu ledak bisa diarahkan ke target berbeda, satu rudal bisa menghancurkan 10 kota dalam satu tembakan. Yars juga bisa diluncurkan dari dua jenis platform, silo tetap di bawah tanah yang memberikan perlindungan maksimal, peluncur mobile yang bisa bergerak dan menyamarkan posisi, menjadikannya sangat sulit dilacak. Rudal ini memakai sistem pemandu inersial yang ditingkatkan dengan dukungan dari GLONASS versi Rusia dari GPS, dan yang bikin pertahanan musuh makin frustrasi. Yars melakukan manuver di fase penerbangan dan dilengkapi dengan umpan aktif maupun pasif untuk mengecoh sistem anti rudal musuh. Singkatnya, Yars tidak cuma cepat dan kuat, tapi juga cerdas dan licin. Dan itulah kenapa RS-24 Yars disebut sebagai mimpi buruk pertahanan udara modern. Dan dengan spesifikasi segila itu, satu RS-24 Yars saja sudah cukup untuk bikin satu kota hilang dari peta. Tapi masalahnya Rusia tidak cuma punya satu, mereka punya ratusan. Dan sekarang kita intip seberapa dalam sebenarnya gudang senjata nuklir mereka. Dari semua rudal balistik antar benua yang Rusia punya, RS-24 Yars adalah yang paling banyak jumlahnya. Data terbaru menyebutkan setidaknya ada 180 unit Yars yang disimpan dalam silo bawah tanah siap diluncurkan kapan saja. Dan ada sekitar 24 unit lainnya yang dipasang di peluncur bergerak yang bisa bermanuver melintas hutan, padang salju, ataupun jalanan terpencil di Rusia. Jumlah ini belum termasuk dengan rudal lain, Tobolem, Avangard, atau Sarmat. Tapi di antara semua itu, Yars adalah tulang punggung kekuatan nuklir strategis Rusia hari ini. Karena dia cepat, bisa berpindah, dan punya daya hancur yang cukup untuk menghapus satu negara dari peta. Tapi soal jumlah belum cukup, karena yang lebih penting dari seberapa banyak adalah seberapa berbahaya. Sekarang kita bahas apa saja keunggulan Yars yang bikin negara-negara barat waspada, dan sekaligus apa titik lebah yang mungkin bisa jadi celah. Dari sisi teknologi, RS-24 Yars punya satu keunggulan utama, sistem IRV. Berbeda dengan pendahulunya yang cuma bawa satu hulu ledak, Yars bisa bawa beberapa sekaligus dan masing-masing bisa diarahkan ke target yang berbeda. Artinya satu rudal, banyak kota bisa hancur. Efisiensi serangan menjadi meningkat drastis, dan kalau kita bicara soal skala kehancuran, ini bikin lawan manapun berpikir dua kali buat macam-macam. Selain itu, desainnya juga bisa diluncurkan dari silo maupun kendaraan bergerak yang bikin Yars sulit dilacak dan sulit dihancurkan sebelum terbang. Tapi sehebat-hebatnya senjata, Yars tetap punya celah. Pertama, soal biaya produksi dan pemeliharaan rudal ini sangat mahal. Belum lagi kebutuhan sistem, dukungan logistik, dan komunikasi yang kompleks. Kedua, riwayat kegagalan. Tahun 2023, Rusia mengalami 2 kali kegagalan peluncuran Yars secara berturut-turut. Rudal melenceng dari jalur dan tidak mencapai target uji. Dan yang paling baru, pada 19 Mei 2025, satu unit Yars gagal meluncur, padahal tujuannya untuk mengintimidasi Ukraina dan NATO. Penyebab pastinya belum diumumkan, tapi banyak yang menduga ini mirip dengan kasus RS-28 Sarmat
yang meledak di Silo pada September 2024 di Kusputron Places. Ledakan ini bahkan terekam dari jarak puluhan kilometer. Jadi, meski RS-24 YARS adalah senjata yang menakutkan, bukan berarti tidak bisa gagal. Dan bagi Rusia, setiap kegagalan seperti ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal gengsi, sinyal kekuatan, dan percaya dunia terhadap ancaman mereka sendiri. Tapi meski pernah gagal, Rusia tetap menampilkan YARS di depan kamera. Mereka tetap pamerkan rudal ini ke dunia. Kenapa? Karena dalam geopolitik, yang ditunjukkan seringkali lebih penting daripada yang sebenarnya bekerja. Dan itulah kenapa setiap kali Rusia menggelar latihan militer strategis, YARS hampir selalu bintangnya. Tapi pertanyaan sekarang, apa benar ini cuma latihan atau sebenarnya pesan ancaman terselubung untuk NATO? Beberapa waktu terakhir, Rusia makin sering menggelar latihan nuklir strategis dan hampir setiap kali YARS selalu tampil di garis depan. Secara resmi ini latihan rutin, tapi di balik semua itu dunia tahu ini adalah pesan. Pesan kalau NATO terus mendorong konflik lebih jauh, Rusia siap membalas dengan cara yang paling ekstrim. Latihan ini bukan cuma untuk unjuk kekuatan tapi juga uji mental bagi pasukan Rusia. Di tengah kebutuhan diplomasi dan senjata konvensional, bayangan perang nuklir ini kini makin dekat. Dan selama YARS terus dikerahkan, dunia akan terus hidup di bawah satu ketakutan lama bahwa kiamat mungkin saja berawal dari